Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayna min ahlina wa minal ma'il barid. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika qaril khalqi kullihim. Lihat ke depan, semangat. Turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik sampaikan hajat maksud-maksud kami. Wa'filan ampuni dosa-dosa kami yang lalu. Wahai Zat yang maha luas dan maha dermawan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini bagian daripada sholawat burda yang ditulis oleh Imam Al-Bisiri. Beliau itu sangat cinta kepada Rasul.
tolong dengarkan kita sebut nama orang-orang yang cinta supaya kecipratan cinta. Beliau ini adalah ulama Mesir, ketika itu sakit stroke, lumpuh, tidak berdaya, berobat di seluruh dokter yang ada di Mesir, angkat tangan. Suatu saat mimpi bertemu Rasul dan disuruh untuk membuat qasidah, syairan. Buat syairan, qasidah, selesai. Setelah selesai mimpi yang kedua, ternyata dihadiahi jubah kesayangan Rasulullah. Makanya disebut burdah. Burdah itu artinya apa? Jubah, mantel. Ya. Bangun, kun fayakun, sembuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barokah dari sholawat, sakit lumpuhnya, stroke-nya itu sembuh. Semoga dengan sholawat burda atau sholawat-sholawat lain sakit-sakit kita sembuh. Bu, sing biasa ngambekan itu sholawat toh. So ngitung duit tambah loro hati sampean. Buka HP tambah, silakan bersolawat. Dan saya mendapatkan hidayah sholat burda itu lewat anak saya. Ketika sambang di pondok Bumi Sholawat, anak saya Kafi mengimami teman-temannya satu kamar. Saya ikut makmum, nangis saya, nangis, ya Allah, semoga jadi muttaqina imamah. Habis salam nggak doa, padahal sudah saya ajari doa, nggak doa, nggak taunya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair li huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hauli minal anwali munakhimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidan wa fir lana ma madha. Sholawat ini kayaknya nggak asing. Saya buka browsing, loh, bagian dari burda. Kemudian saya baca biografinya, pengarangnya ya Allah. Dan kata Yai Bisri Mustafa, tidak ada sholawat sekeramat sholawat burda karena dibaca oleh orang sedunia. Karena ceritanya itu betul-betul ekstrim, stroke, lumpuh. Semua dokter angkat tangan, setelah mengarang burda, sembuh kun fayakun. Itu yang disebut almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang mencintai. Kalau kita itu sangat cinta kepada Rasul, dipertemukan dengan Imam Al-Bisiri. Akhirnya saya gini, aku ki durung apa-apa. Ya, kita ini masuk belum apa-apa. Beliaunya ini kira-kira pas lagi nulis itu cintanya seperti apa? Sakit di atas sakit tuh ya. Kalau sampean kan nggak ada sakit, tapi yang nyanyikan adalah sakitnya, ya kan? Makomnya sih wis, kayak sok ngejar. Dan kenapa orang sedunia kok membaca ini? Karena ada ruhnya dan nafiknya luar biasa, ikhlas, tidak ada tendensi dan sebagainya. Betul? Ya, semoga kita kecipratan cinta beliau yang diukir dalam bahasa yang sangat indah, dan ini diakui oleh ahli bahasa sedunia. Susunan katanya. Karena jenengan kan ahli, akhirnya kan nggak ngerti blas. Ahli karate bisa dilihat oleh ahli karate. Ahli mangan, ya ditelok iki temen manganan iki. Ndelok otone ciri-ciri ini
Melemele. Ahli qiraah bisa dilihat oleh ahli ahli tenaga dalam, ya bisa dilihat ahli tenaga dalam. Ini ahli cinta bisa dilihat oleh orang ahli cinta. Paham maksudnya nggih? Paham? Ketika kita belajar cinta Rasul, maka kita akan dipertemukan orang-orang yang sudah duluan jatuh cinta. Dan nanti sebagai barometer bahwa cinta kita itu masih belum apa-apa, masih cintanya itu musiman. Ini artinya bagus ini. Maula, ya wahai Tuhanku, sholli wa sallim, limpahkan rahmat dan keselamatan daiman abada, selama-lamanya. Daiman itu selama-lamanya, abadan itu juga selama-lamanya. Sebagai taukid, penekanan, daiman abada. Kepada siapa? Ala habibika, kepada kekasihmu, yaitu Rasul. Siapa? Khairul khalqi kullihim, sebaik-baik makhluk semuanya. Nyambung kepada grup khairul baria. Ono baria itu tapi khairun ini gak ono. Apa artinya khairul baria? Sebaik-baik manusia. Khairul baria nazara. Ya kan, khairul baria itu sebaik-baik manusia. Semoga yang hadir ini sebaik-baik manusia, bukan sebaik-baik jin. Minal jinnati, ya ini manusia semua. Huwal habibul ladzi, dia kekasih yang selalu kita harapkan syafa'atuhu, turja syafa'atuhu. Kita selalu mengemis DP-DP untuk mendapatkan syafaatnya. Likulli hauli minal ahwali muktahimi, ketika ada peristiwa yang genting, haulin minal ahwal, peristiwa yang genting mencekam. Kapan? Kiamat, ketika di padang mahsyar, ketika meniti di atas siratal mustaqim. Dan tidak hanya ketika nanti, ketika kita ada peristiwa besar yang kita nggak mampu, silakan sholawat. Semoga dihapus oleh Allah, ya muqallibal qulub, likulli haulim minal ahwali muktahimi, yang menimpa manusia. Angkat tangan, siapa hidup yang nggak ada masalah? Oh, bermasalah kabeh. Salawat, salawat, salawat. Syafaatnya salawat, semoga alam nasroh laka sadrok. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, semoga dengan kemuliaan, siapa nama lain ini? Mustafa itu nama lain Nabi. Baligh maqasidana, sampaikan hajat dan maksud-maksud kami. Bu, maksud itu berasal dari bahasa Arab, maqsudun. Sudah mengindonesia menjadi maksudmu apa? Cuma kalau Indonesia itu pakai ki apa pakai k? Maksud. Sekarang diganti maksudmu gimana? Langsung kalau kamu maksud. Maksud itu mufrad, satu tujuan, satu maksud. Tapi kalau maqasidana itu jamak. Jenengan punya banyak hajat? Iya, ya Allah baligh maqasidana, dengan syafaat sholawat semoga cita-cita kita, tujuan kita, baligh itu balik, nyampe. Ini sudah balik semua? Sudah nggih? Baligh maqasidana. Dan kita doakan orang tua kita di sini, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu, wahai zat yang maha lapang, luas dan maha dermawan, ya wasi'al karami. Maaf, biasanya kita membaca sholawat ini kadang artinya sudah tahu apa belum? Bu? Belum? Kalau tidak tahu artinya, bisa jadi sholawatnya sama, serupa tapi tidak
sama. Batinannya, kekhusuannya itu beda. Yang sudah sholawat tolong belajar sedikit-sedikit artinya, karena itu sangat mempengaruhi kekuatan khusyuk dan muatan itu. Artinya bagus enggak? Jenengan tertarik itu karena lagunya apa karena isi atau karena maknanya? Hah? Kalau saya Ustadz enggak tertarik belas Ustadz. Oh, sampean tertarik no pasar. Makanya orang yang jatuh cinta itu menarik hati orang yang jatuh cinta. Kayaknya bingung. Kalau jenengan tidak cinta Rasulullah, maka ini biasa-biasa saja. Kalau jenengan cinta sholat, ketemu orang yang cinta sholat, nyambung? Nyambung. Jenengan cinta hobi memelihara ikan lauhan, itu sesama orang yang cinta memelihara ikan, nyambung? Sesama arisan nyambung? Ojo nyambung, ketika golek arisan itu ya setruk ya. Allahu Akbar. Majelis ini majelis yang cinta Rasul, sehingga nanti kita dipertemukan dengan orang yang mencintai sesuai dengan doa kita. Allahumma inna nas'aluka hubbak, aku mohon cintamu, wa hubba may yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintaimu. Nanti panjenengan bulan ketemu siapa, itu adalah sesuai dengan doa kita. Ya Allah, pertemukan kami dengan orang yang mencintaimu, baik yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dunia tapi karyanya ada. Paham maksudnya? Karyanya ada. Dan hakikatnya cinta itu bisa mati enggak? Bisa mati. Bisa Ustadz, wong bojone urip wis mati Ustaz. Itu cinta yang tidak sejati. Cintanya Rasulullah itu kan digambarkan di dalam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Biasa dibaca? Biasa. Tahu artinya? Wis pokoke lakoja. Ya Allah. Saya kemarin Ustadz Irfan baca. Ya. Baca, ya Allah, langsung majlub. Ada ulama namanya Abu Bakar Asyibli, yang disebut Imam Sibli. Imam Sibli, di sini ada Imam Sibli itu. Ternyata Imam Sibli ini adalah pernah mimpi dan keningnya itu dicium Rasul. Pokoknya dengarkan aja lah. Kayak wis ngipi kabeh iki. Bisa dijak mikir? Kok kurang mantep. Majelis ini bisa sama-sama diajak jatuh cinta Rasul? Ya kalau nggak ada cintanya Rasul mesti nggak nyambung. Nggak nyambung blas. Ngomong apa Ustadz itu? Paham nggih? Majelis ini adalah majelis cinta Rasul. Sesama jatuh cinta pasti asik. Di sini ada bab namanya fil iski. Iski itu rindu. Dan Indonesianya menjadi asyik. Asyik itu artinya orang yang rindu. Kasih. Mengindonesia itu asik, asyikun itu artinya orang yang rindu. Di sini ada bab fil mahabbati, bab yang ke-9, kemudian bab yang ke-9 asyik. Jenengan ngaji ini asik enggak? Temen tom. Enakan mancing bro. Enak. Temen asik. Sholat jenengan asik. Asik. Salawat teman. Ojo geroi lo ya. Ojo geroi lo. Allah dan Rasulullah wa'lam. Allah Rasulnya tahu. Asik.
Asik ya, sesama orang jatuh cinta asik, menembus ruang dan waktu, waktu berjalan itu tanpa terasa dan mampu, tidak ada jarak. Ya, Masya Allah. Saya ingin menunjukkan bahwa cinta Rasulullah itu nggak pernah mati. Cinta Rasulullah itu tidak pernah mati. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittun. Berat penderitaannya. Selalu memikirkan kita itu. Yang dipikirkan adalah harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang dipikirkan adalah umatnya beriman dan selamat. Harisun alaikum. Dan kepada orang yang beriman, rauf, penyayang, penyantun dan penyayang, raufur rahim. Awas, jangan dianggap biasa ayat ini. Ini yang menceritakan kan Rasul, bahwa Rasul itu adalah sabar dalam ujian. Kalau ditarik kan ketika berdakwah di Bukit Taif, dilempar, giginya patah, berdarah-darah, sampai tingkatan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung menawarkan diri. Bagaimana kalau masyarakat Taif tak pergi gunung saja? Apa kata Rasul? Jangan. Saya berharap nanti dari anak keturunannya menjadi orang yang beriman. Mulia enggak hatinya? Jenengan kalau disakiti kemudian datang malaikat, ya apa misalnya sing memfitnah sampean tak pateni? Sikat. Makanya malaikat gono sing teko sampean. Mulai mental kita belum siap. Ya. Ada lagi cerita tentang Rasulullah bersama orang buta di pasar Madinah. Ada orang buta di Madinah itu hari-harinya menghina Rasulullah. Muhammad gila, setiap saat itu Muhammad gila. Masya Allah, suatu saat Rasulullah wafat. Ketika sudah wafat, nah ini hanya ilustrasi aja ya. Ya, kisah Rasulullah dan pengemis buta. Nah, pengemis buta itu di pasar Madinah itu selalu teriak-teriak Muhammad gila. Suatu saat Rasulullah wafat. Setelah wafat, Abu Bakar tanya kepada putrinya yang termasuk istrinya Rasul. Siapa itu? Aisyah. Wahai Aisyah, wahai anakku, kira-kira apa ya yang belum saya lakukan, yang itu dilakukan oleh Rasul? Aisyah menjawab, semuanya sudah panjenengan lakukan, tinggal satu yang belum. Loh, kok aku gak ngerti? Itu tingkatan Abu Bakar. Kalau sampean gimana? Apa yang belum saya lakukan, yang itu sudah dilakukan Rasulullah? Jawabannya Oke. Kata Aisyah, Rasul itu punya kebiasaan nyuapi pengemis buta. Sambil menyuapi itu sambil menghina Rasulullah. Disuapi gitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar niru. Berangkatlah Sayyidina Abu Bakar ke pasar Madinah, cari itu, ternyata di pojok teriak-teriak itu Muhammad gila, langsung menyuapi. Ketika disuapi nggak mau, nggak, ini kayaknya bukan orang yang biasa nyuapi saya ini. Loh, kok tahu kamu? Yang nyuapi saya itu lembut, nggak kasar seperti kamu. Abu Bakar itu sudah halus itu, hatinya itu asli lembut. Kok sampean seperti apa? Bukan bubur yang diloloi, tapi batu itu. Kenapa sambil menghina? Bukan, tangannya tidak seperti ini.
Survei membuktikan ternyata orang buta itu tahu orang cantik dan tidak. Rungokno. Iya, betul itu. Kapan hari itu ada khataman, itu buta di pondok itu. Beliaunya memberikan kesaksian bahwa orang buta itu tahu kalau dia cantik dan tidak. Loh, bagaimana? Dulu abu nih Ustadz. Justru orang buta itu feelingnya lebih kuat karena ini sudah tidak ada yang diandalkan. Ini yang nyawang-nyawang lihat orang cantik itu sudah sumum bukmun. Ya Allah, nggak mau disuapin. Mana yang biasanya nyuapin saya? Sayyidina Abu Bakar sambil nangis. Yang kamu suapin itu sekarang sudah wafat. Kapan hari? Lu siapa yang nyuapi saya? Muhammad. Langsung nangis. Jadi sekian tahun saya hina, ternyata disuapin oleh Nabi Muhammad. Siap niru seperti itu? Mau mentolong jengkrak noaing ini. Itulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nutut apa gak nutut? Tenger-tenger sampean. Ono suami rada nakal itu dikarbit kok. Astaghfirullah Rabbal, ya Allah. Kami masih belajar ya Allah. Astaghfirullah minal qataya Rabbi, dengan rindu dan cinta. Manafi'a wa wafiqni amalan sa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang kita masuk kepada tema sang pelukis. Tolong disiapkan apa yang dimaksud dengan sang pelukis. Sang pelukis itu adalah Allah. Di dalam Al-Quran, sibghatullah, celupan Allah. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Tolong disiapkan nggih. Yang artinya sibghah Allah, celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghah dari celupan Allah? Akhirnya saya teringat dengan warna-warni daun. Sing ngecat iki sapa? Pernah jenengan berpikir seperti ini? Apa istilahnya? Degradasi warna itu loh. Indah enggak bawahnya Mas Udin? Nah, siapa yang menggambar ini? Bisakah selain Allah? Sama-sama. Fabi ayyi ala'i rabb. Berapa banyak orang melihat ikan tapi tidak bisa mengambil pelajarannya. Yang mewarnai itu siapa? Dan Allah itu kalau mewarnai tidak pakai zat pewarna, betul? Nggak pakai krayon. Orang jualan zat pewarna ada namanya obat gula, betul? Panjenengan kalau kepingin manis pakai materi pemanis, gula apalagi? Astagfirullah. Kok lupa? Untuk memaniskan itu selain gula apa? Ya. Allah itu al-musawwir. Allah itu maha menggambar. Dan menggambarnya Allah itu tidak pakai nyontek. Sedangkan kita itu kan nyontek. Ya, nyambung kepada surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bawahnya Mas Udin. Dan sungguh benar-benar aku ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Siap. Ya.
kalau atasnya kalau nggak ada. Sungguh benar-benar aku ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nyambung kepada doa sujud yang agak panjang. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Atas bawahnya enggak ada. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu. Doa-doa salat itu. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallah bi ahsanil khaliqin. Sampun hafal? Alhamdulillah. Terus buku permata sholat dibuka apa ditutup? Kanggo nagih utang, Ustaz. Ya Allah. Di situ ada kaitannya dengan Allah itu adalah sang pengelukis. Ini ruku maksudnya. Ini dua ruku, dua sujud. Ya. Hampir sama seperti doa sujud tilawah. Doa sujud tilawah itu sajadah wajhi. Nah ini Allahumma laka sajadtu, aku sujud kepadamu. Tolong hatinya disiapkan. Saya khawatir ini satu arah. Bu, saya mengajak jenengan glowing dengan sujud. Siap? Bukan glowing dengan perawatan salon kosmetik. Ya. Aku sujud kepadamu, wabika amantu, aku iman kepadamu, walaka aslamtu, aku menyerah. Sujud itu dalam keadaan menyerah. Wa anta rabbi, engkau Tuhanku. Sajada wajhi, aku sujudkan wajahku, lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, yang telah menciptakan dan melukis, menggambar. Dan Allah itu kalau menggambar fa'ahsana suwarahu, sebaik-baik gambar. Nyambung ke laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika sujud wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah membuka pendengaran dan penglihatan. Tabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik bentuk. Bu, kita kan disuruh warka'u ma'arroki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kita disuruh wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan. Ada nggak maksudnya? Gambar wenter. Saya analogkan seperti orang yang mewenter. Ya, orang yang mewenter. Orang yang mewenter itu ada beberapa tahapan. Di sini ada 5. Kumpulkan alat-alatnya, ya, persiapkan alat-alatnya. Ternyata sebelum diwenter itu harus cuci terlebih dahulu pakaian yang ingin kamu perbarui warnanya. Cuci dengan deterjen. Nih, dicuci. Kenapa? Dibersihkan kotorannya supaya nanti ketika diwenter warnanya itu meresap dan warnanya itu maksimal. Dan ketika diwenter semua kain harus terendam. Kalau tidak terendam nanti belontang. Dari sini sampun paham? Sampun paham? Rukuk dan sujud kita itu sering terendam, terutama sujud, Ustaz. Kenapa? Karpetnya empuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita disuruh rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kita disuruh sujud sampai dekat kepada Allah dan supaya dilukis. Jenengan tahu enggak, pelukis itu kalau melukis itu lama enggak? Saking hebatnya sampai abstrak. Abstraknya pelukis bagus, tapi kalau sampean jangan abstrak.
Kenapa? Karena abstrak itu adalah pengalaman melukis sudah sejuta kali, akan dilihat bagus. Coba ketika sampai melukis, saking eleke kemudian sampai jawab, oh itu abstrak itu. Paham? Paham? Abstraknya ahli dengan abstraknya ngawur itu ada goresannya? Paham nggak? Makanya lukisan wajah jenengan abstrak semua. Paham maksudnya? Paham nggih? Abstrak ini, saya berhadapan dengan maksud abstrak semua ini. Saking profesionalnya melukis, itu saking bagusnya, itu abstrak. Tapi ketika dilihat oleh orang yang tidak pelukis, welek iki. Jadi abstrak harus dilihat oleh orang yang abstrak. Jin dilihat dengan jin. Malaikat dilihat dengan Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya, kira-kira sholat kita, rukuk kita itu diwarnai Allah apa diwarnai setan? Ngerti maksud saya? Ngerti? Kalau rukuknya terlalu cepat, sujudnya terlalu cepat, itu persis seperti kain yang belum terendam. Belondang-belondang. Karena belondang-belondang, menuso enggak, jin enggak. Akhirnya surat An-Nas, minal jinnati, separuh manusia, separuh jin. Siapa itu? Suami kalau hatinya ada orang lain. Jin temenan itu. Untukmu 50, untukmu suaminya ada orang lain, istrinya ada orang lain. Kon suami istri jin. Minal jinnati wanas. Apa kata Allah? Kalau kamu ruku dan sujud, mana hatimu, mana jiwamu? Terus bagaimana saya siap untuk melukis laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Makanya ketika habis sholat itu harus ada lukisan Allah. Wajah kita itu menyenangkan. Ngono ta, wong mari sholat iku ngono. Ternyata qurrata'a. Jangan sampai minal jinnati. Mari sholat berkesetanan sandal nak musola Al-Ikhlas ilang kabeh. Di Gresik sholat membunuh. Itu teman saya dibunuh itu. Ternyata dia sebelum sholat itu siap menyiapkan sabit itu. Teman saya lagi ngimami, digini Pak. Loh, ini sholat loh ya. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Mana ini? Ngerti maksudnya itu? Habis sholat itu loh, kok bisa langsung membunuh. Dan ketika dibawa ke rumah sakit nggak nututi, meninggal. Karena saking banyaknya darah keluar itu. Itu yang membacok makmum. Inting-inting. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi warka'u ma'arroki'in, rukuklah sampai terendam sedalam-dalamnya. Paham? Wasjud waqtarib, sujudlah sedalam-dalamnya sampai kita itu dilukis Allah. Dilukis Allah, bukan dilukis oleh setan. Jadi setelah sholat, setelah rukuk dan sujud, wajah kita itu harus wajah berketuhanan, bukan wajah Istri tanggal tuwek wajah kaenare Ustadz itu. Betul. Seharusnya setelah sholat itu wajah berketuhanan, karena Tuhan yang melukis. Siapa yang tidak terpesona dengan lukisan Allah? Panjenengan lihat kupu-kupu. Kupu-kupu yang itu saking lucunya, saking bagusnya, anak-anak itu berebut kupu-kupu. Dan dia lupa kalau dulunya itu ulet yang membuat gatal dan membuat penyakit. Dengan pernah enggak makan telur kemudian muntah? Padahal itu metu tekon brutu. Wes paham enggak ini jenengan ini? Bisa mikir? Bisa? Jenengan kira-kira dilukis siapa? Masa wajah kita kalah dengan telur? Dua, jenengan tahu susu. Susu itu keluar dari mana?
Susu itu berada di antara kotoran, betul, dan darah. Tapi keluarnya kok susu. Jenengan pernah minum susu muntah? Nggak ingat kalau itu campur antara kotoran sama darah. Tapi kalau Allah itu memisah, wa ja'alna min baini aidihim saddan. Paham nggih? Paham? Bu? Bu? Jenengan sholat itu harus lebih mempesona daripada kupu-kupu. Beda kalau kupu-kupu malam. Wahai kupu-kupu, kupu-kupu itu qurratu ayun. Oke, lukisan siapa? Dari apa itu? Ulat. Proses kepompong. Ini sering saya sampaikan ketika di lapas Medaeng. Di lapas Medaeng itu saya sampaikan, bapak-bapak jenengan di sini itu berkepompong. Nanti kalau keluar dari lapas menjadi kupu-kupu, jenengan sudah distempel masyarakat, maaf, bajingan, perampok, pembunuh, narkoba, korupsi. Tapi kalau jenengan metamorfosis, gaya ya metamorfosis. Kalau jenengan keluar itu jadi kupu-kupu, stempelnya itu ilang kabeh. Wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Paham? Kok kalau polop jenengan? Ya, jangan sampai suami kita, istri kita itu lebih terpesona lihat kupu-kupu yang lain. Ya, bisa dipahami? Jenengan lihat itu kupu-kupu itu indah enggak? Dan silakan jejerkan warna-warni yang lain. Jejerkan jenis-jenis burung. Itu siapa yang melukis? Dan tidak ada yang sama antara satu sama lain. Kenapa kita sholat sekian tahun kok mempesonanya kalah dengan ikan? Suami itu kalau sudah hobi memelihara ikan, itu bangun itu bukan istrinya yang dilihat, dulu ikan nih. Betul? Betul? Pokoknya kalau sesuatu yang baru itu istrinya sudah mobil, binatang peliharaan, betul enggak? Itu dasarnya cinta itu seperti itu, melupakan yang lainnya. Seharusnya ketika kita sujud itu melupakan yang kekasih dengan kekasih itu melupakan yang lainnya. Jangan kebalik, lihat istrinya ternyata wujudnya orang lain, wah maren. Karena jeruannya kan wong liya. Saya kan sholat, jenengan kan sholat, kok masih terbayang pasar, berarti pasar itu lebih khusyuk dari wajahnya Allah. Betul. Ini laki-laki, ini di depan istrinya, ternyata tampak perempuan lain, itu saking khusyuknya. Ketawanya telat, cerdasnya telat, betul gak kira-kira? Ngerti maksudnya? Ketika jenengan sholat, kok pikiran kemana-mana, ya itu yang kamu cintai. Wong di depan Allah kok masih yang ingat? Wong di depan istri masih ingat? Yang lain itu lebih khusyuk. Setan kita itu lebih khusyuk. Yang jelas-jelas sujud itu adalah keadaan dekat paling dengan Allah. Jenengan sekarang pilih mana sih? Doa ketika sujud apa doa setelah sholat? Sekarang doa itu dasar mana? Doa ketika karena sujud itu adalah keadaan yang paling dekat dengan Allah. Bu, tolong ketika panjenengan sujud, ya Allah, ya Rob, wajahku wis berkesetanan ya Rob, jenengan lukis mana ya Rob. Insya Allah rada khusyuk sampean. Paham nggih? Ya Rob, wis tuwe aku res al-kewu tuh. Kiai saya kewu itu kebalikannya tuh. Weh. Kiai saya itu ya Allah, tuwe itu kebaikan apa? Ya Allah, saya sudah tidak bisa diandalkan lagi. Silakan DP kepada Allah supaya dilukis yang baik. Karena awal mula kejadian kita itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kejadian manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kita memilih summa radadnahu asfala safilin. Yang memilih wajah kita jelek itu kita sendiri. Gak nurut SOP-nya Quran dan hadis, tidak nurut SOP-nya Allah dan Rasul.
Jadi jelek itu adalah pilihan kita, kita masuk surga itu pilihan kita, rizkinya buntu dan seret itu pilihan kita. Paham? Tolong perhatikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ketika sujud, ya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, nyambung semua nggih. Doa-doa itu nyambung semua. Saya minta kamu lukis ya Allah. Minta kamu lukis ya Allah. Dan ketika itu langsung masuk kepada doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik, jenengan pernah mantenan enggak? Kemudian jadi penerima tamu. Itu kalau penerima tamunya banyak, apa namanya? Periasnya itu satu orang berapa jam itu? Betul? Betul enggak? Jenengan percaya perias apa Allah dalam sujud jenengan? Hah? Dan jenengan yakin bahwa saya ini nanti akan dirias yang lebih cantik. Sebelum merias itu ternyata katanya perias itu puasa dulu. Biar kemantennya itu dilihat tirakat itu, pangling itu. Padahal sampean elek. Dirubah menjadi pangling. Ngono ini, sekian jam ini. Jenengan itu pasrah, pasien itu pasrah. Dan yakin ini ahli perias, betul enggak? Betul? Tapi kenapa kepada Allah kok gak seperti itu? Mubat mabit. Kalau jenengan itu dirias mubat mabit, itu celair ini. Allahu Akbar, sungguh kita ini terlalu. Sungguh kita terlalu. Kita yakin enggak Allah itu al-musawwir? Allah itu maha melukis, Allah itu maha menggambar. Ayat ini tidak pernah salah. Saya minta kepada Allah, yakinkan ya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sudah lama summa radadnahu asfala safilin. Alhamdulillah, semoga kita termasuk illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Semoga kita termasuk kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, baginya adalah pahala tak terputus. Lihat saya, cahayanya Rasulullah itu sampai sekarang masih ada. Masih ada, masih hidup. Kasih sayangnya itu masih hidup. Kalau suami istri kita itu belum meyakinkan masih hidup, wong sudah hidup aja didoakan cepat mati kok. Suaminya atau istrinya saking mangkelnya dikarbit, dimeranjur. Ya Allah, itu bukan cinta sejati. Kalau Rasulullah kepada umatnya itu cinta sejati, sampai nama istrinya ketika wafat bukan disebut. Yang disebut adalah ummati as-sholah, ummati as-sholah. Nah, cintanya Rasulullah seperti ini hanya bisa diradar sesama jatuh cinta. Ini kertas dari kekasih. Ketika diterima oleh kekasih, ngene Bu, ya Allah, temane ono opo sih? Kok ngene ku ono opo? Pertanyaan saya, apa yang menjadikan bergetar? Ada hubungan cinta. Kalau dia tidak mencintai, bisa merinding bergetar? Nggak bisa. Sholawat juga sama. Yang sudah ada hubungan batin dengan Allah dan Rasulullah, merinding dan bergetar. Kalau belum ada hubungan, itu nggak bisa merinding dan bergetar. Semoga dipahamkan Allah. Ketika kita sujud dalam, ketika kita rukuk dalam, ketika kita sholat dalam, apa yang ditunggu Rasulullah? Kamu tak tunggu lama, ya sholat saya itu seperti ini. Kami disadarkan ketika di Raudhah, kepingin sholat, meniru seperti Rasulullah,
Ya Allah, apa yang terjadi ketika di Raudhah itu? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini kalau diterjemahkan Indonesia bebas, sholatku ya kok ngene iki, gak iso mari. Kalau jenengan kan kepingin mari. Ya, kenapa? Karena tidak ada sambungan. Lihat saya, kekasih dengan kekasih kepingin selesai? Enggak. Telepon-teleponan nyambung kepingin selesai? Enggak. Jadi orang yang sholat kok kepingin cepat selesai, berarti tidak ada sambungan. Kalau ada sambungan, tidak kepingin cepat selesai. Kata kuncinya adalah seperti kekasih dengan kekasih. Kekasih dengan kekasih, karena yang nyambung itu batin dan jiwanya, ngomong itu tidak bisa dihentikan. Sudah di depan rumah, sepeda motor itu wis di starter. Cek yo, aku pamit yo. Ngono ge, ngomong saja. Temukan sujud kita, kepingin doa yang tidak bisa diputus. Semoga diridhai Allah. Saya ulangi lagi, temukan sujud yang doa tidak kepingin putus, dan temukan sujud yang tidak kepingin bangkit. Berarti sudah dilukis sama Allah. Pelukis itu kalau menggambar lagi mood, bisa selesai? Nggak bisa. Betul nggak? Ini ada sing kurang ini. Jadi pelukis itu tidak sekedar menggambar, tapi menggoreskan jiwanya. Betul? Menggoreskan jiwanya. Saya punya contoh seperti ini. Di pondok itu ada bunga, saya siram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Senang saya tak tempel di sini. Senang. Semoga nanti orang melihat itu juga senang. Jangan menginginkan orang senang kalau kita nggak senang dulu. Makanya sambangi. Rungono, makanya suami itu kalau nggak disambangi sebelum jenengan itu kepengen disambangi, ya sambangi dulu. Ngerti maksudnya? Apa sambangi itu? Dilihat, disilaturrohimi, betul enggak? Jangan menginginkan orang senang kepada rumah kita kalau diri kita tidak senang. Ternyata menyambangi, kalau di Lamongan itu kan nyambangi apa, sawah ya, nyambangi tambak, itu jangan sekedar sambang, tapi tempelkan doa demi doa. Nanti akan membentuk energi. Betul apa betul? Betul ya? Nah, ternyata betul. Kemarin ada jamaah dari Medoan. Ya Allah Ustadz, bunga apa ini Ustadz? Tak kira plastik, tak cubit, tak sobek. Kok bagus sekali Ustadz? Saya bilang gini, terpengaruh dia dengan doa saya. Terpengaruh itu. Karena bunga-bunga yang di teras itu saya ajak baca Quran, saya ajak zikir, wahai bunga, tolong ya sambut tamu-tamumu. Tolong ya, saya ajak bicara. Makhluk hidup enggak? Ini bisa diajak bicara makhluk hidup? Saya pernah mikir, jani tumbuhan itu makhluk hidup enggak? Hidup. Tapi lihat penebang kayu, penggundulan hutan. Itu memperlakukan makhluk hidup mati? Halo? Otaknya bilang makhluk hidup, tapi dia tebang, itu namanya memperlakukan seperti suami yang tegan, itu istrinya hidup enggak? Ustadz, ndelok istri ini Ustadz. Lagi viral, anaknya politik membunuh kekasihnya di Surabaya. Betul? Itu dibunuh kekasihnya itu. Dipukul sama botol, setelah itu ditaruh di lindas sama. Saya gini, ya Allah, kekasih dengan kekasihku kayak gini ya, mana kekasihnya gitu. Di medsos sekarang itu berita-beritanya luar biasa sadis itu. Ini berketahanan apa berkesetanan?
Hah? Jenengan pengen suami berketuhanan apa berkesetanan? Kalau suami ingin berketuhanan, sampean harus berketuhanan dulu. Kalau suami berketuhanan tapi istrinya setan, ketular setane. Ngerti maksudnya nggih? Nggih, betul enggak? Semoga sama-sama berketuhanan. Setelah sholat itu harus berketuhanan, setelah zikir itu berketuhanan, setelah sholawat itu berketuhanan. Jangan sampai setelah ibadah berkesetanan. Akhirnya orang di luar, ternyata mari sholat, gak mari sholat itu kalau bedanya mending gak sholat gitu. Sebelum puasa, sesudah puasa kok gak ada bedanya, mending tidak. Bersyariat dengan tidak bersyariat itu harus ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya, bagaimana orang tertarik? Mending tidak beragama, namanya ateis. Oke, silakan jawab. Ada bedanya enggak sebelum sujud dan sesudah sujud? Oh no Ustaz, tambah merem. Oh no. Iku gak dikeplak Rasulullah untung-untungan iku. Iku dudu sujudku iku kan ngono kan, Bu Anis. Iku dudu sujudku iku. Sujudku gak kaya ngono. Dudu sallu kama raaitumuni. Saya tanya, jenengan ketika sujud iku ketok apa? Gak ketok blas. Ya Allah, ya Allah. Wong tingkatan moto kudu merem kok. Apa maneh hati ini gak tambah merem? Iya kalau Gus Dur matanya merem hatinya. Aja tiru-tiriku. Wong sampean melek iku merketoke anu kok hakikate merem kok. Apa maneh merem? Tambah al meremu alal merem. Ya Allah, jadi itu. Jadi ketika sujud itu basirah kita harus linuriyahu min ayatina. Kita minta sujud, kita minta sholat itu ihsan kepada Allah itu seakan-akan melihat. Kenapa sih Allah itu kok diumpamakan seakan-akan melihat? Semoga mudah dipahami. Jenengan pernah kangen anak, istri, suami? Itu kalau kangen itu terbayang-bayang gini loh. Dan itu tidak bisa ditiru orang yang tidak kangen. Jadi awakmu ketok apa? Delokno bojoku. Loh, ana apa? Delok. Orang kangen iku ketok-ketokan. Tapi ketika tidak kangen, wajahnya istri ditampak-tampakkan, gak ketok. Ketok wong liya. Ngerti nggih? Ngerti? Kenapa? Karena teman kita nggak ada hubungan batin dengan istri dan suami kita. Oh, kayak bingung aurai. Betul nggak? Kangen Rasulullah itu juga gitu, ketok-ketokan. Seperti apa? Laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti apa-apa tapi kangen. Ini kayaknya saya mau dipanggil ke Baitullah ini. Misalnya gitu ya. Loh, kok iya? Iya, dikangeni. Jenengan itu kalau dikangeni istri, suami terasa nggak? Suami. Nih. Kalau tidak terasa berarti ada yang lain. Kalau istri, suami satu-satunya. Kalau suami nggak bisa, istri satu-satunya. Allah itu harus satu-satunya, ngerti? Rasulullah satu-satunya. Kalau belum ada kangen dengan Allah dan Rasul berarti ada yang lain. Ada yang lain selain diriku, Allah marah. Ada yang lain selain diriku, Rasulullah juga marah. Iku hatimu ke ada yang lain. Makanya harus dizikir. La ilah, la ilah, baru ilallah, la ilah. Kan tiadakan yang lain, tiadakan berhala-berhala selain itu, baru bisa ilallah. Kalau sekedar diucapkan langsung bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa. Saya bisa loh langsung I love you, I love you, I love you. Padahal di sini masih ada yang lain. Harus dibersihkan. Dan itu butuh proses, butuh tahapan. Iya, nggak bisa. Anu Ustadz, karena saya kena pelet Ustadz. Akhirnya melet-melet. Berarti kita sudah lama dipelet setan. Betul? Survei membuktikan jenengan ketika sholat kenapa nggak bisa ingat dan tidak bisa melihat Allah? Karena dipelet
setan. Dan gitu besok mendaftarkan lagi, setan peleten diriku. Betul? Ya Allah, baru ketika taubatan nasuha sepurone nggih istriku, maaf saya kemarin kena astagfirullah. Siapa yang bisa membuka hidayah? Kita sudah lama dipelet sama setan, tapi tidak merasa dipelet. Ya Allah, setan sudah ada di sini, Allah kita itu masih jauh. Ya Allah bersihkan, ya Allah bersihkan, ya Allah bersihkan. Kalau tidak itu nggak bisa. Ketika sudah dibersihkan, insya Allah mulai tumbuh benih-benih rindu cinta kepada Allah dan Rasul. Mari kita berdoa kepada Allah. Majelis ini penuh barokah, disaksikan oleh para malaikat dengan penuh kesadaran yang sangat tinggi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ukir hati kami cinta rindu kepada Rasul, cinta rindu kepada para wali, orang-orang yang cinta kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya Allah, lukis hati kami dengan cintamu. Lukis ya Allah al-musawwir. Lukis sujud kami sibghatallah, celupan Allah. Lukis hati kami ketika ruku ya Allah, warka'u ma'ar raki'in, wasjud waqtari. Pahamkan ya Allah. Pahamkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sekian tahun kami memilih derajat yang hina, na'udzubillah ya Allah. Ya muqallibal qulub, jenengan bolak-balik hati kami, jenengan bolak-balik suami, istri dan anak cucu kami untuk menuju illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kita sering fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Tolong muka kita serahkan kepada Allah biar dilukis qurrata a'yun. Hati kita serahkan kepada Allah biar dilukis qurrata a'yun. Seperti pasrahnya jenengan kepada perias ya Allah al-musawwir. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Lukisan Allah pasti mempesona. Baik, cukup. Ketika sholat, ruku dan sujud, serahkan 100% kepada sang pelukis. Jaminan qurrata a'yun lebih abadi daripada jenengan perawatan kecantikan kosmetik. Paham maksudnya? Sungguh Ustadz Ivan sekeluarga dari Malang, ketika kami di Tanah Suci begini, saya minta qurrata a'yunnya Baitullah. Kenapa orang yang dari Baitullah itu kok kepingin apa? Kembali. Itu ada daya apa itu? Sampai orang non muslim itu loh kepingin kembali. Berarti ada power yang luar biasa. Padahal ya gitu-gitu aja. Ngerti maksudnya? Ya Allah saya minta ya Allah saya minta, karena saya wakilmu, bukan karena untuk apa-apa. Mintalah qurrata a'yun, wahai istri, untuk memelet. Ini ilmu peletnya Allah ini. Untuk memelet
Kalau nggak gitu jangan salahkan kalau suami jenengan kena akhirnya melet. Kenapa jenengan tidak minta dipelet Allah? Kenapa jenengan tidak minta dipelet Rasulullah? Tidak dipelet orang soleh? Ngerti maksudnya nggih? Paham nggih? Daftarkan diri panjenengan untuk diukir sama Allah, datang kepada sang pelukis. Apa jenengan terlalu lama abstrak? Sampai ngaji ini setengah dewa, setengah manusia, atau setengah manusia, setengah jin. Ya Allah, jujur kita akui bahwa ketika kita sholat itu setengah manusia, setengah hati itu loh, nggak full. Orang jatuh cinta itu sepenuh hati, iya. Jiwa raga diserahkan. Mungkin kita sudah bolak-balik inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Jari Gusti Allah, ya apa aku melukis, kita siap nonginis Melayu. Akhirnya lukisannya terlalu abstrak. Wes, kalau kamu tidak bersedia saya lukis, tak serana setan aja, biar dilukis setan. Dan wudhu tadi ibaratnya seperti baju yang akan diwenter, betul nggak? Penyucian, wudhu itu loh. Itu kalau perawatan kecantik, aku jangan gak ngerti skincare, ngomong skincare. Makanya wajah saya nggak meyakinkan ngomong skincare itu, karena saya nggak pakai skincare, terus nggak pernah pakai. Ya, sebelum masuk ke sini kan di sini dibersihkan sampai alat pembersih, betul nggih? Pembersih, biar apa? Biar merasuk dan jangan sampai seperti saya ketemu di bundaran Waru. Itu teman-teman kita bencong, itu lipstiknya nggak menyatu, timbul semua. Kenapa kok timbul semua Pak Gofur? Karena sing luar ambek jeroane siji. Oh paham jenengan? Siji ku. Betul nggak gitu itu? Iya itu loh. Sering saya memakan Ustaz. Saya ini kalau pakai baju polisi munafik. Saya kalau pakai baju polisi munafik saya. Karena jeruannya saya ini Ustadz. Tapi itu kesini kok polisi. Dan itu kelihatan dari jalan saya. Oh tutup polisi, Ustadz. Sama ketika polisi pakai baju Ustadz, bukan Ustadz ini. Ngerti maksudnya? Jenengan muslimah? Jenengan sholat? Enggak, jin. Kalau bisa antara zahir dan batin itu sama. Kalau zahir dan batin sama, itu pasti betah. Saya ulangi, kalau zahir dan batin sama itu pasti betah. Jenengan kalau ada mertua, diada-adakan apa adanya. Hah? Kalau diada-adakan mesti ndonga nang mule ora, mule suwe, pegel mekek iku. Wong biasa murang-muring iku, gak murang-muring. Itu namanya diadakan. Tapi kalau memang apa adanya itu, saya ya gini aja. Kalau silakan dinilai jelek, ya sudah. Mau menantu kayak gini silakan. Itu pasti kuat. Ngerti tanjenengan ini apa adanya itu? Orang yang beriman itu apa adanya. Kamu tadi gini-gini, gak apa-apa. Aku itu memang kayak gitu. Loh, bingung dia itu. Antara zahir dan batin itu kalau connect itu nggak akan capek. Antara zahir dan batin sama itu nggak akan capek. Coba saya nggak biasa polisi berpenampilan polisi, kesel aku. Siapa itu? Penerima tamu. Selamat pagi, mau pagi. Siapa lagi? Pragawati, yang di pesawat itu loh. Pramugari, ya Allah kok Pragawati sih, tularan sampean itu. Pramugari itu sambutannya seger, itu kalau pagi, itu kalau sudah siang itu sudah mulai capek. Itu namanya salam profesi, bukan salam dari hati. Ngerti maksudnya nggih? Saya dan panjenengan itu belajar antara zahir dan batin itu harus sama.
Dan itu trainingnya di sholat, antara bacaan dengan pikiran, pemaknaan itu sama. Nah sementara ini kan nggak sama, nggak sama. Seperti menantu dengan mertua, nggak sama. Seperti hamba dan Allah nggak sama. Wah akhirnya ini, suwe ini, suwe ini. Mulai gak podo antara zahir dan, makanya di dalam buku itu jangan sampai kita itu khusyuknya seperti khusyuk munafik, mententang khusyuk tapi jero nih. Dan di dalam kitab itu diumpamakan seperti ular kobra memangsa massa, itu khusyuk tapi inting-inting. Betul nggak? Khusyuk inting-inting, diimami gak enak, tak dongakno sholat, tak tunggu sholat, ternyata wal asri pindah nang atin kapo. Tahu bedanya al asri sama atin? Kan di illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bi, itu kalau al asr. Kalau atin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum wairu mamnun. Imamnya gak ngerti, makmumnya gak ngerti, podo. Campur aduk antara atin sampai. Wes ini kira-kira lukisannya siapa lagi? Lukisannya Gusti Allah apa lukisan setan? Ya Allah. Panjenengan ikhlas? Ikhlas dilukis Allah. Walaupun ngaji kayak gini tuh hakikatnya kita dilukis Allah dalam rangka untuk Islam kafah. Semoga dipahamkan Allah dan semoga kita diistiqomahkan nanti jamaah Mushola Al-Ikhlas bersama saudara-saudara kita dari Malang, insya Allah menembus ruang dan waktu. Tidak ada jarak antara Sidoarjo dan Malang. Yang ada jarak itu kalau hatinya Malang Megon. Itu kalau ada jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.